Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha pagi hari ini? Semoga sehat-sehat semua. Hari ini kita akan belajar tentang kegemaranku. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5 di hari terakhir. Ayo anak-anak, kita telaah kegiatan mengamati gambar. Perhatikan gambar yang ada pada video kalian. Nah, ada berapa jumlah anak-anak yang menari pada gambar? Ya, betul. Ada 5 anak. Nah, setiap anak menarikan tarian yang berbeda. Ada tari topeng yang membawa topeng, ada tari sarman, kemudian ada tari piring yang membawa piring. Nah, gambar di atas menunjukkan bahwa Ika senang menarikan tarian daerah. Walaupun berasal dari Papua, Ika senang belajar tarian dari Betawi, Aceh, dan Sumatera Barat. Selain tari tradisional, Ika juga belajar tari kreasi. Tari Assalamualaikum adalah salah satu tari kreasi yang dipelajari Ika. Saat menari, Ika tetap memperhatikan aturan di dalam Islam. Ika menutup auratnya. Ika berlatih untuk menjadi muslimah yang baik. Kegiatan selanjutnya membaca wacana yang berjudul Ika Gemar Menari. Nah, anak-anak yang sudah bisa membaca, ikuti bacaan ustazah dan kalian bisa membaca di rumah. Yang belum, yuk simak sama-sama ustazah bacaan berikut ini. Ika sangat senang menari. Ayah memasukkan Ika ke sanggar tari. Tujuannya agar Ika berlatih dengan serius. Seminggu sekali, ibu mengantar Ika ke sanggar tari, tepatnya setiap hari Rabu sore. Ibu senang melihat Ika menari. Ika sayang ayah dan ibu. Ayah dan ibu selalu mendukung usaha Ika. Ika pun berjanji untuk menari dengan sepenuh hati. Nah, anak-anak, apakah kegemaranmu? Apakah ayah dan ibumu mendukung kegemaranmu? Nah, bagaimana sebaiknya kita bersikap kepada ayah dan ibu yang telah mendukung kegemaran kita? Kegiatan selanjutnya berlatih tari Assalamualaikum. Tari ini adalah tari kreasi. Nah, maukah kamu belajar tari kreasi seperti Ika? Nah, ayo kita pelajari gerakan tari Assalamualaikum satu persatu. Nah, di gambar pertama, di awal-awal lagu, kedua tangan saling bertemu menghadap ke dada. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan tangan dibuka ke arah samping. Gerakan yang ketiga adalah tangan diletakkan di arah depan, kemudian di kiri ke kanan. Yuk, kita coba sama-sama yuk. Selanjutnya, mengamati potongan lirik lagu. Nah, lagu yang akan kita amati adalah lagu Assalamualaikum yang diciptakan oleh Opik. Nah, anak-anak, lagu ini akan ustazah dengarkan juga ya videonya, sehingga kalian bisa menyimak dan mendengarkan lagu Assalamualaikum setelah tampilan slide berikut ini. Nah, setelah kalian baca dan kalian ikuti, jawab soal yang ada pada lagu. Nah, bercerita tentang apa potongan lirik lagu di atas? Ya, tari Assalamualaikum adalah potongan lirik lagu tentang ucapan salam ya anak-anak. Kemudian tari Assalamualaikum dapat dibawakan oleh anak-anak pada saat menyambut tamu. Benar ya anak-anak? Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Main betul-betul macam itu aja. Jangan silap.
Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sejuk, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila tak sentuh dunia, rezekilah alangkah susah. Mungkin kita sudah lupa sedekah lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah kadang berdosa. Jangan-jangan putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Nah, ayo kita bereksplorasi. Kegiatan selanjutnya, belajar membaca. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Siapa di antara kalian yang sudah bisa membaca? Wah, hebat semua ya. Nah, yang belum akan Ustazah ajarkan cara membaca kalimat yang ada pada video kalian. Ika senang menari 1 kali sepekan. Ika les menari. Ika diantar ibu ke sanggar tari. Ika bersyukur ibu selalu menemaninya. Ika berjanji akan rajin belajar. Nah, seperti tadi yang Ustazah bacakan, yuk anak-anak kita ulang 3 kali agar bacaan kalian lebih lancar lagi. Kegiatan selanjutnya menuliskan aturan. Ika selalu semangat ikut les menari. Setiap hari Rabu sore, ada beberapa aturan yang harus Ika lakukan sebelum berangkat les menari. Nah, tugas kalian adalah tebalkan aturan yang ada di rumah Ika. Siapkan pensil dan alat tulisnya anak-anak. Silahkan ditebalkan dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Tebalkan yang rapi dan tidak keluar dari titik-titik. Nah, anak-anak soleh taat aturan. Anak soleh gembira menjalankan aturan. Mereka bersemangat dan tidak merasa terpaksa. Nah, ayo kita aplikasikan gambar yang ada pada
video kalian. Terdapat 5 buah gambar tarian sesuai dengan namanya. Nah, tantangan buat kalian adalah tarik garis gambar sesuai dengan nama tariannya. Untuk soal yang pertama sudah Ustazah contohkan. Nah, gambar anak perempuan yang menggunakan jilbab ungu beserta orange dan membawa kipas adalah nama tarian legong. Yang selanjutnya, silahkan kalian garis dan mencari nama tariannya ya. Nah, jika kesulitan, boleh bertanya kepada ayah atau bunda di rumah. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini mengajarkan kita banyak hal ya, bahwa di dalam hidup kita terdapat aturan. Aturan yang Allah ajarkan adalah aturan yang baik yang memberikan manfaat untuk kita semua. Bahkan Allah sudah mengingatkan kita di firman-Nya surah Al-Ashurat ayat 7. Apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dalam ayat ini, dengan jelas Allah menyuruh kita untuk mengatur waktu agar tidak ada waktu yang berlalu sia-sia. Setiap pekerjaan segera selesaikan. Setiap urusan segera selesaikan. Jangan pernah menunda pekerjaan ya anak-anak. Nah, di pembelajaran 5, kita diminta untuk menelaah, yaitu berlatih mengamati gambar. Amati gambar di bawah ini. Lalu, bandingkan 2 gambar. Beri tanda centang pada gambar, perbuatan yang dapat dicontoh anak soleh. Nah, anak-anak silakan bandingkan 2 gambar yang di kiri dan yang di kanan. Untuk kegiatan yang baik, beri tanda centang. Seperti yang pertama, sudah Ustaz contohkan, perbuatan yang baik terdapat pada gambar yang kiri. Centang pada kolom lingkaran yang terdapat pada buku kalian. Kerjakan selanjutnya ya untuk soal nomor 2 dan nomor 3. Nah, saatnya menyanyi bersama lagu yang berjudul 3 kata ajaib. Nah, anak-anak, ada 3 kata ajaib loh yang bisa kita biasakan untuk kita ucapkan. 3 kata itu adalah kata tolong, terima kasih, dan maaf. Nah, 3 kata ini harus kita biasakan ya, kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar kalian tambah semangat dan tambah ceria, Ustazah akan memberikan video lagu tentang 3 kata ajaib yang dipopulerkan oleh Dara Swanadana. Disimak ya. Mau tahu sebuah rahasia nggak? Ada 3 kata yang sangat ajaib yang bisa mengubah hidup kita. Caranya mudah saja, dengarkanlah dan ikuti aku. Ada 3 kata yang sangat ajaib yang bisa mengubah hidup kita. Caranya mudah saja, dengarkanlah dan ikuti aku. Pertama, katakan tolong setiap kau minta bantuan. Yang kedua, terima kasih saat ada yang datang membantu. Lalu ketiga, ucapkanlah maaf jika kau sakiti siapapun. Katakan semua setulus hati dan keajaiban akan terjadi. Ada 3 kata yang sangat ajaib yang bisa mengubah hidup kita. Caranya mudah saja, dengarkanlah dan ikuti aku. Dek, tolong ambilin buku daftar dong.
Katakanlah maaf jika kau sakit di siapapun. Katakan semua setulus hati dan keajaiban akan terjadi. Akan terjadi. Kegiatan selanjutnya menulis puisi. Setelah jam istirahat sekolah, siswa mendapat tugas membuat puisi. Nah, anak-anak, ini ada puisi yang dibuat Salman yang berjudul Untuk Sahabatku. Nah, anak-anak silahkan ditebalkan ya puisi yang Salman buat. Nah, indahnya puisi Salman di atas, dan ternyata puisi di atas mempunyai cerita ya. Nah, apa cerita puisi yang ditulis oleh Salman? Ya, benar. Puisi di atas bercerita tentang sahabat. Silahkan ditulis pada buku paket kalian. Ayo rumuskan. Nah, saatnya kita menyelesaikan soal cerita. Ada sebuah tantangan buat kalian. Ini ada sebuah cerita tentang Salman senang berbagi dengan sahabatnya, Tigor dan Jono. Salman memiliki 4 donat. Salman memberikan donat kepada Tigor dan Jono, masing-masing 1 donat. Berapa ya sisa donat Salman sekarang? Nah, kita simak di slide berikutnya. Nah, karena Salman membagi kue itu kepada Jono dan Tigor, jadi sisa donat Salman 4 buah donat, dikurang 1 untuk Tigor, kemudian dikurang lagi 1 untuk Jono, sehingga 4 dikurang 2, hasilnya 2. Jadi sisa donat Salman ada 2. Nah, tantangan selanjutnya adalah soal cerita tentang ibu meminta tolong kepada Salman. Salman membantu ibu membeli 8 butir telur. Tiba di rumah, 2 telur retak. Berapa telur yang masih utuh? Nah, kita tulis dulu jumlah telur yang dibeli oleh Salman, yaitu 8. 8 dikurang 2 buah telur yang sudah retak, yaitu 2. Tulis angka 2. Kemudian gunakan jari kalian untuk mengurangi jumlah telur yang retak. Nah, angkat tangan kalian sampai berjumlah 8 buah. Kemudian patahkan 2 sehingga jumlah telur Salman berjumlah 6. Atau bisa juga kalian menyilang telur yang ada pada kotak gambar di samping cerita. Nah, sisa telur yang masih utuh adalah 6 buah. Cerita selanjutnya, ayah memetik 7 buah mangga. Ada 3 buah mangga muda. Berapa buah mangga yang sudah matang? Nah, 7 buah mangga kalian tulis, kemudian dikurang karena masih muda, belum bisa dimakan, kita kurangi dengan 3 buah mangga. Nah, kalian boleh menggunakan jari atau menyilang gambar mangga yang ada pada samping soal cerita, sehingga didapat 7 buah mangga dikurang 3. Nah, jika menggunakan jari, munculkan 7 buah jari, kemudian patahkan 3. Hasilnya adalah 4 buah mangga. Atau kalian bisa menyilang gambar mangga yang berada di samping sebanyak 3 buah. Hitung mangga yang tidak disilang atau mangga yang sudah matang. Nah, hasilnya sama ya anak-anak, 4 buah. Ayo aplikasikan. Kegiatan selanjutnya menyusun kalimat. Nah, ada 3 buah gambar pada buku kalian. Susunlah kata-kata berikut agar menjadi kalimat yang benar. Awali dengan kata yang dicetak tebal. Nah, untuk gambar pertama, cari kata yang bercetak tebal. Ya, benar, nama Syahid. Kita mulai kalimatnya dari kata Syahid.
Syahid minta tolong kepada Salman. Oke, gambar selanjutnya, kata yang bercetak tebal adalah nama Jono. Jono minta maaf kepada Salman. Nah, karena tidak sengaja memijak kaki Salman ya. Oke, selanjutnya, kata yang bercetak tebal adalah nama Ika. Ika mengucapkan terima kasih kepada Susan. Nah, siapa yang bisa menulis seperti yang Ustazah contohkan? Oke, good job buat kalian. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari tematik, subtema 4, dan subtema 5. Nah, kalau tadi di pembelajaran 4, kita belajar tentang bagaimana Allah mengajarkan kita dengan aturan, dan Allah meminta kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Di pembelajaran 5, kita diminta untuk menjaga persaudaraan antar sesama. Nah, terutama sesama saudara muslim. Dan ada 3 kata ajaib yang perlu kita biasakan, yaitu kata tolong, terima kasih, dan maaf. Akan semakin membuat kita kuat dalam persahabatan. Nah, praktekkan 3 kata ajaib ini di rumah ya. Nah, sikap tolong-menolong dan mengucapkan terima kasih dan saling memaafkan adalah perbuatan terpuji. Nah, biasakan kata-kata itu ya anak-anak. Ada sebuah hadis yang menyebutkan, barang siapa yang tidak bersyukur atau berterima kasih kepada manusia, maka tidak bersyukur kepada Allah. Nah, kalau kita tidak bersyukur kepada manusia, sesungguhnya kita itu tidak bersyukur kepada Allah. Ini adalah hadis riwayat Tirmizi. Anak-anak soleh dan solehah, biasakan untuk pandai bersyukur ya. Nah, kepada ayah bunda, kepada teman, kepada kakak. Ketika ayah bunda memberikan sesuatu yang baik buat kita, berupa makanan, berupa barang, atau berupa pertolongan, senantiasa ucapkan terima kasih sebagai bentuk rasa syukur kita. Nah, biasakan untuk diamalkan ya anak-anak. Baik anak-anak, cukup sekian pembahasan kita dan pelajaran tematik kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.